Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Suasana di rumah Erliao agak aneh. Formasi besar langit dan bumi menghilangkan semua awan di atas area tersebut, membiarkan cahaya bintang di daerah dengan radius puluhan mil mengalir turun, dengan indah menerangi seluruh ruang. Di luar mansion, setiap sudut kota tertutup salju tebal. Serpihan salju besar melayang ke bawah, membuat mansion dan bagian kota lainnya tampak seperti dua dunia yang berbeda. Yumu dan Feng Xing berdiri di atap, diam-diam mendengarkan napas berat yang dikeluarkan oleh Taixi. Obatnya cukup efektif. Yumu mengutak-atik pil merah muda kristal dan berkata. Sementara itu, dia tampak sangat terkejut saat dia melanjutkan, Taixi adalah sangat miskin. Dia harus membuat bayi sebanyak itu dalam waktu setahun. Dia tidak akan mati untuk itu, bukan? Feng Xing dengan iri melihat ke sebuah rumah yang terang dan berkata, dia adalah raja penyihir sekarang. Dia memiliki kekuatan hidup dan darah roh yang kuat, bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Sambil mendecakkan lidahnya, Feng Xing melanjutkan, begitu banyak gadis muda yang cantik, gadis-gadis tercantik di seluruh wilayah Gunung Yao dipilih untuknya. Apakah kamu iri? Apakah Anda ingin memiliki beberapa anak? Turunkan garis keturunanmu. Yumu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia berbalik, menatap Feng Xing dan berkata, kali ini, kita semua mungkin mati. Feng Xing tetap diam beberapa saat, lalu menyilangkan tangannya di depan dadanya, mendengus dingin dan berkata dengan sedikit sedih, tidak masalah. Garis keturunan saya masih memiliki banyak anggota klan yang memiliki garis keturunan yang sama dengan saya. Garis keturunan seperti ini, tidak masalah apakah itu bisa diturunkan atau tidak. Sebelum saya membalas dendam pada orang tua saya tidak akan mempertimbangkan untuk memiliki anak. Berhenti sejenak, Feng Xing memandang Yumu dan berkata, darah, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yumu memasukkan kembali pil merah muda ke dalam lengan baju ini dan mengeluarkan beberapa tetesan embun perak yang dikumpulkan dari danau ungu di halaman belakang. Dia dengan fleksibel menjentikkannya dengan jari-jarinya untuk sementara waktu, lalu melemparkan beberapa tetesan embun perak ke dalam mulutnya dan menelan seolah-olah itu adalah pil gula. Hehe, aku pasti bisa kembali hidup-hidup. Yumu mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap ke langit. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan dengan suara teredam, sebelum aku tahu pasti bahwa dia sudah mati, aku tidak akan menyentuh wanita lain, bahkan sehelai rambut. Sebagai seorang pria, Anda tahu, saya harus menepati janji saya. Apakah dia cantik? Tanya Feng Xing. Feng Xing menjadi pasangan Yumu ketika mereka masih anak-anak, dan telah menjalani kehidupan gelandangan di padang rumput Midland yang luas selama bertahun-tahun. Dia jelas tahu tentang gadis yang tinggal di hati Yumu. Kami masih anak-anak saat itu. Bagaimana saya tahu apakah dia cantik atau tidak? Yumu mengangkat bahu. Kemudian, tubuhnya yang gemuk dengan gesit melompat seperti babi terbang dan mendarat di dekat rumah lain dengan halaman bermil-mil jauhnya sambil berkata, tapi saya seorang pria, saya harus menepati janji saya. Aku berkata bahwa aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Jihao diam-diam berjongkok di atap aula bermil-mil jauhnya. Seperti burung hantu, dia menyipitkan matanya, menatap Yumu dan Feng Xing, yang mungkin merupakan mitra terbaik satu sama lain di seluruh dunia. Saya laki-laki, jadi saya akan menepati janji saya. Aku pasti akan membawa kalian semua kembali hidup-hidup. Jihao menepuk Tuan Crow, yang berdiri di pundaknya, tersenyum lembut dan berkata, Tuan Crow, segalanya akan sulit bagimu dalam beberapa hari ini. Kita harus kembali hidup-hidup. Tuan Gagak mengangkat kepalanya, memberikan suara keras, lalu sedikit membenturkan kepala Jihao dengan paruhnya. Jihao melompat ke udara, mengangkat seberkas tipis cahaya berapi-api. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak Gunung Yao. Diam-diam melihat 9 gagak emas kuno untuk sementara waktu, Jihao kemudian mengayunkan lengannya. Diikuti oleh gerakannya, leher ke-9 gagak emas kuno diiris, dan sejumlah besar darah gagak emas transparan, emas, menyala dan seperti kaca leleh melonjak keluar dari luka mereka. Tuan Gagak, pergi.
Ji Hao meraih Tuan Gagak dan melemparkannya ke arah aliran darah gagak emas yang melonjak. Itu adalah darah gagak emas asli. Ji Hao tidak hanya memeras darah roh keluar dari tubuh gagak emas kuno itu tetapi juga memaksa sebagian besar sumsum mereka dan kekuatan hidup mereka yang kuat untuk keluar. Darah roh gagak emas yang lengket melayang di udara dan berkumpul menjadi bola darah yang memiliki diameter lebih dari 9 km. Crow berendam dalam bola darah yang terbakar ini. Bulu-bulu merah keemasannya dibakar menjadi kepulan abu yang melayang, dan kulitnya terbakar oleh panas mengerikan yang dilepaskan dari darah gagak emas, hanya meninggalkan tubuhnya yang tidak berbulu yang melepuh dan berdarah terus-menerus. Ji Hao menggeram keras, Tuan Gagak, tunggu. Anda pasti akan menjadi gagak emas berkaki 3 yang kuat. Lebih kuat dari 9 orang besar ini. Menjadi yang kuat atau yang lumpuh, itu semua tergantung pada apakah kamu bisa melewati ini. Ji Hao kemudian mengarahkan jarinya ke depan. Formasi besar langit dan bumi langsung diaktifkan. Semua kekuatan bintang lainnya diblokir, hanya meninggalkan kekuatan bintang dengan sifat api, mengalir seperti air pasang merah yang bercahaya. Itu bergabung menjadi aliran kekuatan bintang merah seukuran tangki air, melonjak langsung ke tubuh Crow. Ji Hao sedikit mengubah tatanan alam, membiarkan Tuan Gagak menyerap darah roh dari generasi pertama gagak emas di dunia untuk benar-benar mengubah dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi gagak emas berkaki 3 asli. Crow akan menjadi gagak emas dengan garis keturunan paling orisinal, tetapi transformasi ini akan menghabiskan energi yang sangat besar. Kekuatan bintang dari sifat api mengisi kembali energi untuk Crow. Crow berteriak serak kesakitan. Kulit dan ototnya terbelah terus-menerus, disembuhkan berulang kali oleh kekuatan hidupnya yang kuat, dan di bawah pengaruh kekuatan bintang yang mengisi kembali itu. Garis keturunannya akan berubah menjadi garis keturunan gagak emas, tetapi garis keturunan itu akan jauh lebih tipis dan lebih lemah daripada garis keturunan gagak emas generasi pertama. Darah gagak emas yang mengelilingi Tuan Gagak merasakan kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam tubuh Tuan Gagak dan mulai tanpa henti melonjak ke dalam tubuhnya, dengan cepat merembes ke pembuluh darah-darah, tulang, sumsum, meridian, organ dalam, otot, kulit, mata, dan otaknya. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Tuan Gagak naik dengan cepat. Kondisi tubuhnya, kekuatan api yang terkandung dalam tubuhnya, kemurnian dan kekuatan garis keturunannya, semuanya meningkat dengan cepat. Bola cahaya keemasan samar muncul dari dadanya, di dalamnya, cakar gagak yang tajam perlahan tumbuh. Tunggu, Tuan Crow, lewati ini dan Anda akan menjadi leluhur semua gagak di dunia ini. Pada saat itu, kami bisa mendapatkan Anda jutaan gagak betina. Anda suka yang gemuk, kami bisa memberi. Anda yang gemuk, Anda ingin yang ramping, kami akan memberi Anda yang ramping. Anda dapat berkencan dengan gagak hitam, gagak putih, gagak merah, gagak hijau, apapun yang kamu inginkan. Ji Hao merasakan rasa sakit yang luar biasa yang diderita Tuan Crow. Dia buru-buru berteriak untuk merangsang kemauan Crow dan memberinya lebih banyak alasan untuk hidup. Tuan Crow melirik Ji Hao dengan pandangan yang tidak menyenangkan, gagak hitam dan gagak putih baik-baik saja, tetapi gagak merah dan gagak hijau. Apakah itu ada? Terengah-engah dalam-dalam, dia terus melahap darah gagak emas di sekitarnya. Saat darah roh gagak emas kuno diserap oleh tubuhnya, potongan-potongan memori kultivasi, kehidupan, dan pertarungan gagak emas kuno yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Saat merasakan potongan-potongan memori itu, dia secara alami mulai mengaktifkan kekuatan api besar yang terkandung di tubuhnya yang tumbuh semakin kuat. Secara bertahap, bulu emas tumbuh dari kulit Tuan Gagak. Tubuhnya tumbuh lebih besar, dan getaran kekuatannya menjadi semakin kuat. Dari paru dan lubang hidungnya, aliran api merah keemasan yang menyilaukan mengalir terus-menerus. Cakar gagak di dadanya juga tumbuh. Ketiga cakarnya terbungkus api yang mengamuk. Kadang-kadang, dia akan menggerakkan cakarnya dan yang akan saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan logam yang keras dan menusuk telinga. Kepompong merah api membungkus Tuan Gagak, dan bola darah roh gagak emas yang mengambang di udara mulai berputar dengan cepat di sekitar kepompong merah. Ji Hao mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, Men-men. Manusia-manusia adalah keturunan Tuhan. Kembali ke era prasejarah, generasi pertama Tuhan yang paling asli hanya memiliki roh, tanpa tubuh manusia.
Saat itu, dewa bisa berupa bola cahaya yang terkondensasi dari kekuatan alam yang sesuai, atau pohon, gunung, sungai. Waktu berlalu, dan hukum alam menjadi semakin jelas dari keadaan kacau. Kekuatan alam stabil, dan jenis dewa mulai memiliki tubuh berdaging. Mereka kemudian mulai membangun keluarga dan klan seperti umat manusia, perlahan-lahan menjadi seperti sekarang ini. Keturunan dewa dan keturunan manusia memiliki struktur tubuh yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa, bagi Raja Tuhan, tubuh dan jiwa fisik adalah kesatuan. Jika tubuh Tuhan dicederakan, jiwanya juga akan dirugikan. Jika tubuh dihancurkan, jiwa akan binasa bersamanya. Kultivasi jenis dewa juga berbeda dari kultivasi umat manusia. Bagi umat manusia, pertama-tama mereka perlu memperkuat tubuh mereka dan memurnikan darah roh mereka, secara bertahap menumbuhkan kekuatan di dalam diri mereka. Di sisi lain, keturunan dewa dilahirkan dengan kekuatan ilahi yang terkandung dalam tubuh mereka, dan begitu kekuatan ilahi mereka diperkuat, tubuh mereka akan tumbuh lebih kuat. Jika seseorang mengambil men-men sebagai contoh, memperkuatnya tidak terlalu sulit. Ji Hao hanya perlu terus-menerus mengisi kembali kekuatan esensi alam yang memiliki sifat api ke dalam tubuhnya untuk memperkuat asal-usul kekuatan ilahinya. Dengan melakukan itu, dia akan dapat membuat men-men tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan kata lain, mengolah keturunan Tuhan mirip dengan memelihara babi, semakin banyak ia makan, semakin gemuk ia akan tumbuh dan semakin kuat ia akan menjadi. Ji Hao menyuruh orang-orangnya untuk mengeluarkan semua ramuan ajaib dari penyimpanan yang memiliki sifat api, lalu melemparkan semua ramuan itu ke dalam kalabash ramuan pil ajaib yang dibawa oleh Xuandu. Dia kemudian sepenuhnya mengaktifkan formasi besar langit dan bumi. Di bawah pengaruhnya, semua kekuatan bintang api mengalir turun dari langit seperti tsunami. Sebagian kecil dari kekuatan bintang api yang datang dari langit diserap oleh Mar Crow, sementara sisanya melonjak ke dalam kalabash. Formasi besar langit dan bumi menyerap semua jenis kekuatan alam dari meridian bumi bawah tanah, tetapi hanya kekuatan dengan sifat api yang berubah menjadi kolom api besar. Itu meraung ke udara dan melonjak ke kalabash bersama dengan aliran kekuatan bintang api merah yang bersinar. Kalabash peramuan pil ajaib ungu emas melayang di atas platform di samping danau ungu yang biasanya berfungsi sebagai tempat kuliah. Saat kekuatan bintang dan kekuatan bumi meraung, pola rumit dan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kalabash mulai berkilau dengan cepat. Sementara itu, tumpukan ramuan ajaib yang sangat besar di gunung dengan sifat api meleleh menjadi cairan di kalabash dan dengan cepat bergabung dengan kekuatan bintang api dan kekuatan bumi, berubah menjadi potongan bercahaya semi padat yang tampak seperti kristal. Bas! Pola aneh muncul di permukaan kalabash. Setelah itu, daun teratai berwarna cian yang tak terhitung jumlahnya di danau bergetar bersama angin, mengirim semua tetesan embun perak itu ke udara, terbang ke kalabash seperti hujan bintang jatuh. Kalabash ini sangat ajaib, itu bisa merasakan lingkungan sekitarnya dan secara otomatis mengambil semua jenis bahan bermanfaat yang tersedia dan menambahkannya ke dalam pil. Tentunya, pil yang diracik olehnya bisa sangat efektif dan dengan semua jenis efek magis. Ji Hao bermeditasi di platform dan diam-diam mengaktifkan roh primordialnya. Setelah menunggu selama 9 hari dan malam, serangkaian suara mendengung datang dari kalabash. Setelah itu, aliran kabut merah keluar dari lubang kalabash. Aliran kabut merah membengkak hampir 100 meter, lalu secara bertahap menyebar dan berubah menjadi awan jamur merah yang menyelimuti seluruh platform. Samar-samar, siluet naga dan siluet harimau melintas di udara di samping awan jamur merah dan segera menghilang. Ji Hao melompat dan meraih kalabash untuk melihatnya. Hasil akhir dari tumpukan ramuan ajaib yang sangat besar di gunung itu dan kekuatan bintang api dan kekuatan bumi yang tak terukur jumlahnya, ditambah dengan lebih dari 100.000 tetesan embun perak yang berasal dari daun teratai di danau adalah 3.600 pil ajaib merah seukuran ibu jari. Pil sihir merah ini bergulir dengan cepat di dalam kalabash, saling menabrak seperti makhluk hidup, terus-menerus mengeluarkan dentingan keperakan. Semua pil berwarna merah api tetapi sebening kristal, dan di inti setiap pil ada simbol mantra berbentuk api, samar-samar terlihat dan tampak sangat ajaib. Laki-laki, pria laki-laki. Ji Hao menuangkan semua pil ke dalam botol yang terbuat dari batu giok hangat, lalu buru-buru menemukan men-men, yang sedang bergulat dengan naga banjir api.
Dia mengeluarkan pil, meletakkannya di dekat mulut Men-Men, berkata, ini adalah pil yang saya buat untuk Anda. Cobalah dan lihat apa yang akan terjadi. Ji Hao, apakah kamu tahu cara membuat obat ajaib? Men-Men menendang naga banjir yang malang itu langsung ke ratusan meter jauhnya, mengambil pil panas yang membakar itu dan melihatnya dengan cermat. Pil itu lebih kecil dari ibu jari, tetapi beratnya lebih dari 10.000 kg dan keras seperti berlian. Selain itu sangat panas dan bahkan bisa melelehkan emas dan besi. Sangat berat, sangat sulit. Bisakah saya memakannya? Men-Men memandang Ji Hao dengan kaget, tapi tetap saja, tanpa ragu-ragu langsung menelan pil itu. Begitu dia menelan pil itu, dia merasa pil itu mengebor tubuhnya seperti aliran api. Seketika, api yang mengamuk meledak dari perut Men-Men. Wajah Men-Men berubah menjadi merah membakar sementara aliran api keluar dari tubuhnya. Ji Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Men-Men meningkat sedikit demi sedikit, terus meningkat. Karena tetesan embun yang berasal dari daun teratai cian itu, pil ini kuat dan sangat efektif, dan juga dapat mengisi kembali darah roh. Kekuatan narkoba yang kejam tanpa henti menghantam di dalam tubuh Men-Men dan bergabung dengannya. Sementara itu, energi alami esensi yang terkandung dalam tetesan embun perak itu menyembuhkan luka tubuh Men-Men yang disebabkan oleh kekuatan narkoba yang kejam. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam tetesan embun perak itu telah memurnikan darah roh Men-Men dan memperbaiki kondisi tubuhnya. Keringat mengalir dari tubuh Men-Men seperti hujan lebat. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran api yang ganas hingga 100 meter jauhnya. Dimanapun nyala api itu menyapu, salju yang menumpuk menguap dan berubah menjadi uap panas, mengembang ke langit. Pil yang bagus. Men-Men dengan senang hati menatap Ji Hao, mengulurkan tangan kecilnya, menyeringai dan berkata, beri aku lebih banyak, tampaknya kuat. Aku ingin mengambil lebih banyak dari ini sehingga ketika aku pergi melawan monster-monster itu, aku bisa menghancurkan mereka sampai mereka menangis. Ji Hao melirik Men-Men dengan rumit. Apakah gadis kecil ini juga tahu bahwa permainan hidup dan mati tidak akan mudah? Pikir Ji Hao. Faktanya, Men-Men, gadis kecil yang tampaknya ceroboh tentang segalanya, tahu banyak hal dengan jelas. Meletakkan seluruh botol pil di tangan Men-Men, Ji Hao kemudian berkata dengan suara yang dalam, bagus, kita masih memiliki 1 tahun penuh. Berikut adalah 3.600 pil. Anda akan mengambil 10 setiap hari dan menambahkan dengan kultivasi harian Anda. Kami akan menang. Men-Men menyeringai lebar, sepasang matanya yang besar dan berkilau bahkan berubah menjadi sepasang bulan sabit yang indah. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu tiba-tiba muncul dan berkata, Ji Hao, jika kamu cukup murah hati, ada satu hal yang kamu miliki yang dapat meningkatkan kekuatan gadis kecil ini lebih cepat. Akan sangat bermanfaat baginya untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Ji Hao berhenti sejenak dan buru-buru bertanya, ada apa? Pria misterius itu berkata dengan suara yang dalam, 9 mutiara api naga. Itu adalah senjata suci buatan alami yang mengandung kekuatan alam kreatif. Anda cukup menelannya, lalu saya dapat membantu Anda untuk mengekstrak kekuatan alam kreatif yang terkandung di dalamnya. Jika Anda membiarkan gadis kecil itu menelan kekuatan alam kreatif yang diekstraksi, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat penyihir ilahi dalam setengah tahun. Ji Hao melirik Men-Men, secara acak menemukan alasan dan langsung berjalan. Sambil berjalan, dia menelan 9 mutiara api naga. Di perut bagian bawah Ji Hao, 9 api 5 warna telah bergabung menjadi satu. Api 5 warna seukuran kepala manusia terus-menerus berkilauan, memberikan perasaan misterius yang tak terlukiskan. Setelah dia menelan 9 mutiara api naga, pria misterius itu tiba-tiba meledak dengan geraman yang dalam. Setelah itu, nyala api 5 warna berkilau lebih terang, dan akhirnya, nyala api mengembun menjadi kuali berkaki 3 yang kabur. Tutup kuali berkaki 3 berbentuk bulat diam-diam terbuka dan langsung menelan mutiara api. Kuali, mengapa ada kuali di tubuhku? Ji Hao dengan bingung berteriak di ruang spiritualnya. Pria misterius itu tidak menanggapi. Kemudian, sosoknya memudar tanpa meninggalkan jejak, setiba-tiba dia muncul. Ji Hao memiliki hati yang kuat. Mengapa nyala api 5 warna di tubuhnya menjadi kuali? Mengapa dia memiliki kuali di tubuhnya? Dia tidak menggali terlalu dalam tentang ini.
Dia memiliki orang aneh tua tanpa nama yang bersembunyi di ruang spiritualnya. Dibandingkan dengan ini, betapa anehnya kuali itu. Oleh karena itu, setelah sedikit terkejut, Ji Hao menerima kenyataan ini. Kuali berkaki 3 itu berbentuk bulat sempurna. Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa bentuk bulat kuali ini mirip dengan pola Taiji, yang bisa berputar selamanya tanpa henti. Kuali bundar dibuat dengan gaya kuno dan sederhana dan berat, bersinar samar. Melihat lebih dekat, Ji Hao menemukan bahwa kuali kecil itu timbul dengan pola naga terbang dan burung phoenix, kilin mengejar bulan, burung luan menari di udara, burung merak, rok, dan banyak jenis makhluk ajaib legendaris lainnya di antara pola sungai dan gunung. Semua timbul itu, termasuk gunung, danau, bukit, sungai, bahkan bintang di langit, awan, petir, kabut dan kabut, semuanya terasa sangat hidup. Setelah 9 mutiara api naga tersedot ke dalam kuali, pola gunung dan sungai serta makhluk ajaib yang timbul di kuali tampak menjadi hidup. Itu hanya kuali bundar kecil, namun, tampaknya berisi dunia kecil yang benar-benar ada dengan pemandangan alam yang indah. Makhluk-makhluk ajaib itu menikmati hidup mereka di dunia yang indah ini, berlari, terbang, saling mengejar untuk bersenang-senang. Di dalam cahaya indah dunia ini, perasaan misterius yang tak terlukiskan dihasilkan. Aliran tipis esensi api matahari menyembur keluar dari mulut makhluk ajaib timbul itu, sedikit menyentuh kekuatan matahari yang terkandung di tubuh Ji Hao, lalu menyatu dengan sempurna menjadi satu. Kekuatan bintang roh Ji Hao meningkat dengan cepat, kekuatan panas yang melonjak membakar meridian dan titik akupuntur magusnya, melelehkan interval antara meridiannya dan titik akupuntur magus dengan cepat. Bagi seorang Raja Magus, kunci untuk masuk ke tingkat ilahi penyihir adalah melelehkan semua meridian dan titik akupuntur magus secara menyeluruh, mengubah ruang dalam tubuhnya menjadi kekosongan yang luas. Semakin baik kondisi tubuhnya, semakin kuat meridian dan titik akupuntur magus, dan semakin luas kekosongan di dalam tubuh Raja Penyihir. Akibatnya, lebih banyak kekuatan bintang roh dapat terkandung dalam tubuh Raja Penyihir, dan dengan demikian memungkinkan Raja Penyihir menjadi lebih kuat setelah masuk ke tingkat penyihir ilahi. Saat api matahari esensi terus-menerus melonjak keluar dari kuali bundar, kekuatan bintang roh Ji Hao naik dengan cepat. Kekuatan matahari keemasan seperti air pasang, memerah meridian Ji Hao dan titik akupuntur magus gelombang demi gelombang. Bintik-bintik cahaya merah darah menyebar dari meridian dan titik akupuntur magusnya sementara meridian dan titik akupuntur magusnya mulai mengembang secara bertahap, seolah-olah kekosongan terbentuk di dalam tubuhnya. Sementara itu, aliran kekuatan kekacauan yang sedikit dan sangat tipis, yang puluhan ribu kali lebih tipis dari api matahari esensi, keluar dari kuali bundar. Tubuh Ji Hao seperti gurun yang telah kering selama ribuan tahun tetapi tiba-tiba hujan lebat. Tubuhnya dengan rakus menyerap aliran kekuatan keos yang sangat tipis itu. Dengan hanya sedikit kekuatan keos yang bergabung dengan tubuhnya, Ji Hao merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi panas terbakar, dan bahwa kekuatan hidupnya tidak pernah lebih kuat dari saat ini. Kondisi tubuhnya membaik secara dramatis seperti kuda liar. Dia sepenuhnya menyerap aliran tipis kekuatan kekacauan itu, dan entah bagaimana merasakan bahwa kekuatan besar ditambahkan ke tubuhnya, yang setidaknya setara dengan kekuatan penuh Raja Penyihir tingkat puncak. Ini adalah, Ji Hao agak bingung tapi terkejut. Apa aliran tipis kekuatan chaos itu? Mengapa itu begitu efektif? 9 mutiara api naga terbakar di kuali bundar, dan apa yang disebut kekuatan alam kreatif itu belum diekstraksi. Api matahari esensi masih terus-menerus melonjak keluar dari mulut semua makhluk ajaib timbul di kuali. Terus bergabung dengan kekuatan bintang roh Ji Hao. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, aliran kekuatan kekacauan lainnya yang sangat tipis dilepaskan. Aliran listrik tampak abu-abu dan berkabut, sama sekali tidak berkilau. Namun, tampaknya mengandung semua warna di dunia. Ji Hao tidak bisa mengatakan sifatnya dengan pasti, tetapi sepertinya memiliki semua sifat di dunia. Aliran tipis kekuatan kekacauan ini kembali diserap dengan rakus oleh tubuh Ji Hao. Ji Hao merasa seluruh tubuhnya berbarak-kobar, keringat mengalir dari tubuhnya seperti hujan. Kondisi tubuhnya membaik sekali lagi, tingkat peningkatan ini bahkan 100 kali lebih besar daripada peningkatan yang dia rasakan ketika dia masih kecil dan untuk pertama kalinya menelan sejumlah besar daging binatang dengan kekuatan mantra sihir Butian Bulou.
Apapun yang tidak berguna bagimu, kamu bisa melemparkannya ke dalam kuali ini, dan itu akan menguntungkanmu. Suara pria misterius itu datang dari ruang spiritual Ji Hao. Jika Anda punya waktu dan kenyamanan, jangan lupa untuk melemparkan beberapa gunung ke dalamnya setiap beberapa hari. Segala sesuatu di dunia ini, nyata atau tidak, dapat disempurnakan oleh kuali ini, dan hasilnya akan baik untukmu. Ji Hao tetap diam. Kata-kata pria misterius itu terdengar agak menakutkan. Melempar beberapa gunung jika dia punya waktu dan kenyamanan. Ji Hao menyeringai dari wajahnya dan bertanya, lalu jika saya menjadi cukup kuat, apakah saya bisa melemparkan beberapa bintang ke dalamnya? Hehe, tertawa pria misterius itu dan berkata, selama kamu cukup kuat untuk menggerakkan bintang, kamu bisa melemparkan semua bintang di dunia di dalamnya. Ini akan menyempurnakan semuanya, dan hasilnya akan lebih bermanfaat bagi Anda. Lihat ini. Pria misterius itu tiba-tiba menunjukkan sosoknya, berdiri dari platform bundar abu-abu dan berkabut itu dan mengangkat tangannya seolah-olah dia memegang bola besar. Kemudian, tubuhnya mulai berputar perlahan saat 10 jarinya terkunci menjadi gerakan gaya kuno yang aneh. Gerakan tangan ini tampak sederhana, tetapi dengan aliran kekuatan chaos yang bergerak di antara jari-jarinya, semuanya sepertinya terkandung di dalamnya. Bahkan 9 simbol mantra dari 9 kata rahasia Ji Hao terkandung di dalamnya. Dari gerakan tangan tunggal ini, Ji Hao entah bagaimana melihat semua gerakan tangan dan simbol mantra yang pernah dia pelajari. Simbol mantra dari mantra dannya dengan 9 kata rahasia, semua jenis gerakan tangan yang dia pelajari dari Yuyu, bahkan gerakan tangan pembuat alat yang dibuat oleh Po, semuanya samar-samar terlihat dalam gerakan tangan yang dibuat oleh pria misterius saat ini. Langkah ini disebut, semuanya tumbuh. Setiap kali kekuatan chaos dilepaskan oleh kuali ini, jangan lupa untuk melakukan langkah ini. Ini akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Pria misterius itu mempertahankan gerakan ini untuk sementara waktu untuk membiarkan Ji Hao menghafalnya, lalu dengan mudah membuang sepotong bahan berwarna abu-abu. Ini adalah sepotong tanah alami asli pradunia yang diekstraksi dari kekacauan. Anda mencoba Everything Grow sekarang. Sosok pria misterius itu berangsur-angsur memudar sementara tanah alami asli yang sangat besar seperti gunung itu telah ditelan oleh kuali bersama dengan aliran cahaya. Sementara itu, pria misterius itu berkata, saya tidak memiliki terlalu banyak hal yang tersisa dengan saya. Di masa depan, Anda harus membawa bahan sendiri. Jantung Ji Hao berdendang kencang. Sampai saat ini, pria misterius itu telah mengajarinya total 3 gerakan, pembukaan langit, pemisahan bumi, dan semuanya tumbuh. Sky Splitting mengerahkan teknik ini ke tingkat yang ekstrim, sementara Earth Splitting dapat meningkatkan kekuatan fisik hingga batas atas. Lalu apa yang bisa dilakukan Everything Grows? Sebelum Ji Hao bisa menebak efek magis dari Everything Grows, aliran kekuatan chaos setebal lengan dilepaskan dari mulut naga terbang timbul terbesar di kuali setelah kuali menelan tanah alami asli pradunia. Sementara itu, diikuti dengan suara hembusan keras, kekuatan chaos diserap oleh tubuh Ji Hao. Ji Hao tidak berani membuang waktu. Sebaliknya, dia buru-buru membuat gerakan Everything Grows dan mengunci jari-jarinya bersama-sama ke dalam gerakan aneh itu. Seketika, api yang mengamuk dimulai dari tubuh Ji Hao, dan kekuatan hidup yang sangat besar meledak. Meridian dan titik akupuntur penyihir Ji Hao tiba-tiba mulai berkembang pesat seperti benih yang berkecambah. Meridian menjadi lebih tipis dan lebih lebar, sementara titik akupuntur magus tumbuh lebih besar dan lebih lebar, dan interval antara mediannya dan titik akupuntur magus berubah lebih tebal dan lebih tebal, lebih keras dan lebih keras. Pada saat yang sama, Ji Hao merasakan bahwa garis keturunan barunya, yang dihasilkan setelah darah rohnya dikombinasikan dengan darah roh naga dan darah roh Phoenix, juga gelisah. Kekuatan chaos tanpa henti diserap oleh darah rohnya, dan kekuatan fisik Ji Hao meningkat pada tingkat yang sangat tinggi, sementara kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Api matahari esensi yang tak ada habisnya keluar dari kuali bundar dan berubah menjadi kekuatan bintang roh baru di tubuh Ji Hao, terus-menerus dan cepat mengisi meridian dan titik akupuntur magusnya yang mengembang. Semuanya tumbuh. Merasakan kekuatan hidup yang sangat kuat datang dari dalam tubuhnya, Ji Hao bergumam. Ji Hao sangat menghargai nasihat yang baik. Oleh karena itu, dia datang ke sisi barat,
lebih dari 10.000 mil jauhnya dari Gunung Yao dan memilih sebuah gunung kecil di tambang emas yang tingginya sekitar 3 km dan berisi biji emas dalam jumlah besar. Dia berputar-putar di sekitar gunung kecil selama beberapa kali, dengan hati-hati mengukur volumenya, lalu mengeluarkan stamper langit dan bumi. Medan gaya yang kuat dan padat menyelimuti seluruh area, dan melalui stamper langit dan bumi, hubungan antara Ji Hao dan lingkungan sekitarnya langsung menjadi sangat erat. Dia bisa dengan jelas merasakan getaran kekuatan yang dilepaskan dari meridian bawah tanah dan aliran sedikit aliran kekuatan alam di udara. Bangkit, Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama dan sedikit berayun. Selanjutnya, seberkas cahaya terang melintas di stamper langit dan bumi, memotong gunung kecil setinggi 3 km ini, radius lebih dari 10 mil sepenuhnya. Setelah dengungan yang dalam, gunung kecil ini ditarik keluar secara keseluruhan dan melayang di udara setinggi sekitar 300 meter di atas tanah. Melihat gunung terapung kecil ini, Ji Hao membuka mulutnya dan terengah-engah. Di perut bagian bawahnya, kuali bundar kecil, yang bersinar dengan cahaya warna-warni, sedikit berkilauan, lalu melepaskan hisapan kuat yang tidak terlihat. Gunung kecil itu tiba-tiba menyusut seukuran kepalan tangan dalam sekejap mata dan ditelan oleh Ji Hao, lalu tersedot ke dalam kuali. Sosok kabur kuali tampak menjadi lebih jelas, karena nyala api 5 warna mengelilinginya dan esensi api matahari terus-menerus melonjak darinya. Kekuatan bintang roh yang terkandung dalam tubuh Ji Hao tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat kekuatan matahari emas melonjak di meridiannya dan titik akupuntur magus seperti air pasang. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, aliran kekuatan kekacauan setipis rambut keluar dari kuali. Ji Hao membuat gerakan Everything Grows dan mengunci jari-jarinya bersama-sama. Kekuatan hidup yang kuat dihasilkan oleh tubuhnya yang membuat seluruh tubuh Ji Hao terbakar. Itu mengubah tulangnya menjadi keras dan berat, membuat ototnya lebih tahan lama, dan sekali lagi, kekuatan dan kekuatannya meningkat secara besar dan cepat. Tidak hanya itu, ketika Ji Hao membuat gerakan Everything Grows, sejumlah besar kekuatan alam meraung dari lingkungan sekitarnya. Tubuhnya seperti lubang hitam, dan setiap selnya mulai melahap kekuatan alam dengan rakus, lalu terus-menerus mengirim kekuatan alam yang diserap ke dalam kuali. Gerakan Everything Grows tampak seperti kombinasi postur berdiri dan gerakan tangan. Namun, itu sangat ajaib, dan efeknya sangat hebat. Dengan kultivasi Ji Hao saat ini dan kekuatan roh primordial, tingkat penyerapan kekuatan alam yang bisa dia capai dengan semua kekuatannya masih 1000 kali lebih lambat dari sekarang, ketika dia membuat gerakan segala sesuatu tumbuh dan kekuatan alam secara otomatis berkumpul ke arahnya. Langkah, segala sesuatu tumbuh, yang diajarkan oleh pria misterius itu sebenarnya, secara langsung meningkatkan efisiensi kultivasinya 1000 kali lipat. Aliran besar kekuatan alam berkumpul, saat tubuh Ji Hao dipenuhi oleh aliran kekuatan alam yang melonjak yang bahkan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kulitnya bahkan terbelah, sedikit tebasan muncul dari kulitnya dan tetesan kecil darah mengalir keluar. Di sekelilingnya, lingkaran cahaya hitam samar bahkan telah muncul, fenomena abnormal yang terjadi karena semua cahaya, kehangatan, dan kekuatan alam di daerah sekitar Ji Hao terkuras. Efek gila sekali. Ji Hao berhenti membuat gerakan Everything Grows dan berseru kaget. Jika kondisi tubuhnya tidak terbatas, jika kekuatan fisiknya lebih besar, dia bahkan bisa menyerap kekuatan alam pada tingkat yang lebih tinggi. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa gerakan Everything Grows sangat meningkatkan kekuatan darah roh dan kekuatan hidup ini, dan kekuatan darah roh yang kuat dan kekuatan hidup diserap secara efisien oleh roh primordialnya. Ini membuat kekuatan roh primordialnya tumbuh, dan peningkatan kekuatan roh primordialnya bahkan sebesar peningkatan yang dia capai melalui setengah bulan kultivasi yang parah. Efisiensi kultivasi 1000 kali lebih tinggi. Belum lagi pemahaman tentang dao alam yang agung, setelah Ji Hao mempelajari gerakan segala sesuatu tumbuh dari pria misterius itu, kekuatan roh primordialnya telah ditingkatkan setidaknya 1000 kali lipat. Ini berarti bahwa sekarang dia hanya perlu menghabiskan 1 tahun untuk pencapaian yang seharusnya memakan waktu 1000 tahun penuh. Belum lagi peningkatan yang dia peroleh dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan bintang roh. Oi, orang tua, siapa kamu sebenarnya? Ji Hao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, berteriak lagi di ruang spiritualnya. Pria misterius itu tidak menanggapi.
Di ruang spiritual Ji Hao yang berkabut itu, beberapa aliran udara segar telah berputar, sementara roh primordialnya melayang di udara sendirian. Menghela nafas sedikit, Ji Hao mengalihkan perhatiannya ke kuali bundar di perut bagian bawahnya. 9 mutiara api naga meleleh sepenuhnya, dan sekarang, hanya bola bercahaya seukuran telur yang tersisa di kuali. Warna bola cahaya terus berubah, dan sulit untuk mengetahui warna sebenarnya. Tapi cahayanya redup, sepertinya mengambang di kuali. Ini adalah kekuatan alam kreatif. Begitu misterius dan tak terlukiskan, itu bisa memelihara segala sesuatu di dunia ini dan menghasilkan semua makhluk hidup. Semua makhluk di dunia ini hidup dengan kekuatan alam kreatif ini. Ji Hao mengamati kekuatan alam kreatif dengan kekuatan rohnya untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Itu tampak seperti bola cahaya samar, dan kecuali itu, tidak ada yang bisa dirasakan darinya. Namun, Ji Hao mengerti bahwa, karena pria misterius itu mengatakan bahwa kekuatan alam kreatif ini sangat kuat, tentu saja. Tetap, diam beberapa saat, Ji Hao menyerap sisa kekuatan chaos yang berubah dari gunung kecil. Gunung kecil ini telah memberi Ji Hao kekuatan fisik yang setara dengan kekuatan penuh penyihir senior biasa. Ji Hao berubah menjadi aliran cahaya yang berapi-api dan dengan cepat terbang kembali ke kota Gunung Yao. Memindai melintasi rumah Liao dengan kekuatan rohnya, Ji Hao menemukan Men-Men, yang dengan gila-gilaan menghancurkan Zhu Ronglong dengan sepasang palunya di halaman belakang. Sebelumnya, Ji Hao telah meramu beberapa pil ajaib dengan sejumlah besar ramuan ajaib dengan sifat api. Setelah meminum pil itu, daya tembak Men-Men ditingkatkan dengan cepat sementara kekuatannya meningkat pesat. Pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik baginya untuk beradaptasi dengan kekuatan dan kekuatannya yang meningkat. Zhu Ronglong yang malang, dia menangkis Men-Men dengan tombak panjang. Tidak peduli seberapa gila Men-Men menyerangnya, dia hanya mencoba menangkis dirinya sendiri. Sepasang palu raksasa menghantam tombak panjang Zhu Ronglong dan menyebabkan suara gemuruh, mengaduk gelombang riak di danau ungu di sebelah mereka. Ji Hao berdiri di udara, terengah-engah panjang dan kemudian menghela napas panjang. Seketika, kekuatan alam kreatif berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang berkilauan, diam-diam turun dari langit dan dengan lembut mendarat di tubuh Men-Men, dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Aliran kekuatan besar namun aneh melonjak keluar dari tubuh Men-Men. Men-Men tiba-tiba berhenti sementara Zhu Ronglong, yang sedang berkelahi dengannya, memandang Men-Men dengan kaget. Saat kekuatan kreatif terus bergabung dengan tubuh Men-Men, aliran cahaya berapi-api menyala di kulit Men-Men satu demi satu, sementara simbol dan pola mantra yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili semua jenis api setelah dunia muncul dari kulitnya. Kolom cairan ungu naik dari danau ungu, dengan bergoyang menukik ke arah Men-Men dan segera bergabung dengan tubuh Men-Men. Men-Men dengan mudah menutup matanya, duduk dan menyilangkan kakinya. Dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kekuatan garis keturunan yang diwariskan memberitahunya bahwa ini adalah keberuntungan besar. Jika ada yang bisa melihat transformasi yang terjadi di dalam tubuh Men-Men, dia akan menemukan bahwa pola kecil dan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul dari tulang ke sumsum, dari meridian ke daging, di setiap tetes darah dan setiap selnya. Pola dan simbol mantra itu mewakili dawa api, dan juga mewakili rahasia terdalam dan terutama dan misteri dari hukum api di dunia. Saat pola dan simbol mantra ini muncul tanpa henti, getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Men-Men tumbuh semakin kuat, dan api yang mengelilingi tubuhnya menjadi semakin panas. Ji Hao memandang Men-Men dengan heran, lalu mengangguk puas. Memberikan 9 mutiara api naga sangat berharga. Dia mengunci jari-jarinya dan sedikit mengayunkannya, menyebabkan formasi besar langit dan bumi melepaskan aliran kekuatan bintang yang indah yang menutupi Men sepenuhnya. Sekarang, giliran Shaoxi, gumam Ji Hao, aku harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan Shaoxi juga. Di lereng gunung-gunung Yao, di bawah beberapa pohon pinus tua, Ji Hao dan Shaoxi duduk mengelilingi meja teh yang terbuat dari tunggul berusia 1000 tahun sambil saling berhadapan. Seorang pelayan cantik berlutut di samping meja teh, dengan hati-hati membuat teh untuk mereka dengan satu set peralatan teh. Ji Hao memilih sendiri tanah liat halus bermutu tinggi, lalu membuat glasir warna-warni dengan beberapa jenis bubuk biji yang memiliki kilau segar dan indah.
Dia kemudian menembakkan satu set porselen sebagai peralatan teh dengan teknik yang dia pelajari di kehidupan. Sebelumnya, peralatan teh keramik yang dia buat sehalus cermin, setipis kertas, dan memiliki warna cerah dan kilau yang indah. Bahkan di kehidupan sebelumnya, barang teh seperti ini harus menjadi karya yang berharga dan langka, sementara di era saat ini bahkan dapat dihitung sebagai karya seni asli dan eksklusif. Saat ini, kelas atas umat manusia sebagian besar menggunakan bejana yang terbuat dari emas, batu giok, dan perunggu, sedangkan warga sipil sebagian besar menggunakan barang-barang kasar yang terbuat dari tanah liat, kayu atau batu. Porselen yang dibuat oleh Ji Hao benar-benar unik di dunia ini. Pelayan itu dengan hati-hati menuangkan secangkir teh masing-masing untuk Shaoxi dan Ji Hao, lalu meneteskan 2 tetes embun perak yang dikumpulkan dari danau ungu ke dalam setiap cangkir teh. Aroma manis dan samar langsung menyebar, membuat keduanya merasa rileks dan segar, bahkan membuat pikiran mereka terasa lebih jernih. Sangat bagus. Shaoxi melihat cangkir teh yang diletakkan di atas meja, tersenyum mengangguk dan berkata, sangat bagus. Ini sangat indah dan terlihat lebih indah daripada barang giok. Jika kita bisa memberikan produksi massal, satu set peralatan teh seperti ini bahkan bisa dijual di Puban dengan harga 10.000 koin giok. Kami dapat memulai produksi massal setelah kami kembali. Ji Hao tersenyum, mengarahkan jarinya ke gunung di selatan dan berkata, saya menemukan tanah liat terbaik di gunung itu. Hanya dengan sejumlah pekerjaan manual, lebih banyak peralatan teh seperti ini dapat diproduksi. Shaoxi memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, menyesap teh perlahan, lalu menyipitkan sepasang matanya dengan nyaman seperti kucing malas. Angin kencang bertiup dari sisi lain gunung, mengibaskan rambut panjang Shaoxi. Itu mengangkat pinggirannya dan memperlihatkan dahinya yang halus dan rambut pendek lembut di garis rambutnya. Teh ini juga enak. Teh yang dibuat oleh para bangsawan di Puban selalu terlalu kuat seperti sup, tidak seenak kita. Shaoxi melengkungkan bibirnya ke bawah, lalu tersenyum menatap Ji Hao. Aliran kehangatan melintas di matanya. Dia telah mencicipi teh sisi di rumahnya, dan seperti yang dia katakan, teh sisi benar-benar sekental sup, sama sekali tanpa rasa yang menyegarkan, tidak seperti teh yang dia minum sekarang. Di masa depan, kami akan memiliki porselen ini sebagai produk lokal khusus dari wilayah Erliao kami. Porselen, mereka selalu bisa laku manis. Ji Hao tersenyum, menatap Shaoxi dan berkata dengan lembut, selama kita bisa kembali hidup-hidup dari permainan hidup dan mati itu. Mata Shaoxi menyipit menjadi sepasang garis saat dia melihat ke bawah gunung. Di luar kota Gunung Yao, sejumlah besar orang dan banyak kota dan desa terlihat samar-samar. Orang-orang itu memotong kayu bakar dan membawanya kembali ke desa atau kota mereka. Cuacanya membeku, dan banyak kayu bakar akan dikonsumsi setiap hari. Di musim dingin ini, kami memiliki lebih dari 1.100 bayi baru lahir di wilayah kami. Nada suara Shaoxi menjadi semakin lembut, semakin hangat, tahun demi tahun, kita akan memiliki lebih banyak orang di wilayah kita, dan wilayah Gunung Yao kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Kami akan kembali hidup-hidup. Ji Hao mengetuk meja teh dengan jarinya, berubah menjadi nada serius dan berkata kepada Shaoxi, oleh karena itu, kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Taixi sudah menjadi Raja Magus. Kamu, Feng Xing dan Yumu, kalian semua harus meningkatkan kekuatanmu. Shaoxi memejamkan mata saat tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup. Jenis Netherworld, juga dikenal sebagai jenis dunia bawah, orang-orang mereka mirip dengan manusia, namun bukan manusia. Mereka juga mirip dengan dewa, namun mereka juga bukan Tuhan. Mereka dilahirkan dengan kekuatan khusus yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan dewa, hantu, dan semua jenis makhluk misterius di dunia. Bahkan sebagai bayi yang baru lahir, beberapa dari mereka bahkan bisa merasakan kekuatan kuat milik beberapa makhluk kuat kuno yang telah jatuh kembali di era prasejarah, dan entah bagaimana memanggil jiwa makhluk itu dan meminjam kekuatan menakutkan mereka. Tidak seperti sistem kultivasi arus utama saat ini yang digunakan oleh umat manusia, orang-orang dari jenis Netherworld tidak perlu mengolah diri mereka sendiri sama sekali, mereka juga tidak perlu bergantung pada kekuatan luar apapun. Sebaliknya, saat mereka terus mempertahankan dan memperketat hubungan antara mereka dan makhluk misterius yang kuat itu, meminjam kekuatan dari mereka dan membunuh musuh mereka,
mereka secara alami bisa menjadi lebih kuat saat mereka membunuh dan menawarkan lebih banyak kepada makhluk misterius itu. Mengambil Taisi sebagai contoh, ketika River Earl Jade Dragon memimpin pasukan Huai Water dan menyerang kota, Taisi memanggil Dewa Iblis yang menakutkan dan membantai prajurit air Huai yang tak terhitung jumlahnya, dan melahap darah dan jiwa roh mereka. Dewa Iblis puas dengan persembahan Taisi, oleh karena itu langsung meningkatkan kondisi tubuh Taisi ke tingkat yang sama sekali baru, dan langsung mempromosikannya ke tingkat senior puncak. Setelah itu, Taisi entah bagaimana menembus level Raja Magus, dan bahkan di antara Raja Magus, dia sekarang bisa dihitung sebagai yang kuat. Namun, jika seseorang bertanya kepada Taisi, pria berkepala kacau, bagaimana tepatnya dia membuat terobosan, dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya. Itu terjadi begitu saja tanpa mengetahui mengapa atau bagaimana. Jika saya ingin menumbuhkan kekuatan dalam rentang waktu singkat, itu mungkin juga. Shaoxi memandang Ji Hao, sepertinya agak ragu-ragu. Persembahan darah. Ji Hao segera bertanya. Dia tidak ingin melewatkan ide apapun yang muncul di kepala Shaoxi. Hanya sedikit catatan mengenai jenis netherwort yang disimpan di Istana Majus, hanya beberapa bagian. Tapi Ji Hao mendapatkan cukup banyak informasi dari naga lilin Gui mengenai jenis netherwort, kekuatan magis mereka, dan asal-usul kekuatan mereka. Mendengar Ji Hao mengatakan kekhawatirannya sendiri, Shaoxi dengan serius mengangguk dan berkata, untuk jenis kita, jika kita dapat menawarkan persembahan darah dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan makhluk-makhluk kuat yang jatuh itu, kita akan dapat memiliki kekuatan besar dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tapi, hal-hal seperti persembahan darah. Ji Hao mengangkat cangkir teh, meminum tehnya, tersenyum dan berkata, selama kita tidak menggunakan manusia sebagai persembahan darah, kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah, kan? Untuk monster non-manusia itu, tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh, Anda tidak bisa menyebutnya dosa. Baiklah, serahkan ini padaku. Kamu hanya perlu melakukan upacara persembahan darah saat itu. Tidak ada yang terlalu rumit tetapi hanya mempersembahkan darah dan jiwa. Jika mereka harus membantai sejumlah besar manusia untuk mencapai kekuatan, Ji Hao juga tidak akan menerimanya. Tetapi jika dia membunuh monster non-manusia itu dan menggunakannya sebagai persembahan darah, Ji Hao tidak akan merasakan tekanan mental. Bukankah mereka melihat bahwa alam bahkan menghargai Ji Hao karena dia membunuh begitu banyak makhluk non-manusia di Teluk Naga Jahat? Keesokan paginya, Zhu Ronglong dan 7 penyihir ilahi lainnya mengambil lebih dari 100.000 prajurit elit dan menuju ke kota Puban dengan tergesa-gesa. 90% kristal ajaib, emas murni dan batu giok, dan barang-barang berharga lainnya yang disimpan di rumah Erliao diambil oleh mereka. Musim dingin adalah musim kendur. Bagi pasar di kota Puban. Di gudang pasar budak di kota Puban, budak yang tak terhitung jumlahnya disimpan seperti binatang, diam-diam menunggu musim semi dimulai, menunggu pelanggan mereka. Selama musim ini, harga budak diturunkan menjadi sekitar 70% dari harga biasanya. Zhu Ronglong dan orang-orangnya mengetuk pintu beberapa pedagang budak terbesar di kota Puban, lalu melemparkan tumpukan besar koin giok, kristal ajaib, emas murni, dan potongan batu giok kepada mereka. Segera, sekelompok budak non-manusia dikawal keluar dari gudang, dibungkus oleh Zhu Ronglong dan penyihir ilahi lainnya dengan awan berapi-api, kembali ke wilayah Gunung Yao. Prajurit klan Jia yang kuat, prajurit budak jenis gelap yang kuat, budak non-manusia yang tampak mengerikan yang berisik yang terdengar seperti sekelompok ayam raksasa, makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya dikawal keluar kota Gunung Yao berdiri tegak di lapangan. Sebuah altar kecil berdiri di lapangan. Ji Hao telah membunuh binatang tingkat raja penyihir sendiri dan meletakkannya di altar. Bersambung.